Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan untuk kita kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita masih belajar dari para tokoh Alkitab. Dan yang menjadi perhatian kita adalah tokoh yang bernama Hosea. Untuk mengawali perenungan ini, pertama-tama kita perlu mengetahui siapakah Hosea. Dalam kitab Hosea hanya dijelaskan secara singkat bahwa Hosea adalah anak laki-laki Beri. Hosea merupakan salah seorang dari ke-12 nabi kecil dalam kitab Perjanjian Lama. Dan ia memiliki istri yang bernama Gomer. Saudara-saudara, Hosea diutus Allah ke tengah-tengah bangsa Israel sebelum masa pembuangan ke Babel. Dia menjadi nabi untuk kerajaan utara pada abad ke-8, sekitar tahun 753 hingga 725 sebelum Masehi. Pada waktu itu, kerajaan utara dipimpin oleh Raja Yerobeam II. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah hidup Nabi Hosea, setidaknya ada dua hal menarik yang saya soroti untuk pembelajaran kita bersama pada hari ini. Hal pertama yang menarik untuk diperhatikan adalah ketaatannya dalam menjalankan tugas kenabiannya untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II, kerajaan utara sedang berada dalam masa kejayaannya, di mana hal ini diperlihatkan dengan adanya kestabilan baik secara politik maupun militer. Kejayaan kerajaan itu juga ditunjukkan melalui kemegahan arsitektur, materi, dan kelimpahan di bidang pertanian. Pada masa keemasannya, kerajaan utara penuh kedamaian, kelimpahan, kemakmuran, dan kemewahan. Namun, ironisnya saudara-saudara, pada masa itu pula terjadi kemerosotan rohani secara besar-besaran. Karena pada masa itu, bangsa Israel berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Hal ini tentunya membuat Hosea dalam menjalankan panggilan kenabian yang diterimanya menjadi sangat tidak mudah. Namun, Hosea dengan taat menjalankan perannya sebagai nabi yang menyuarakan perintah Allah kepada bangsa yang tidak taat ini. Hosea mengecam setiap pelanggaran dan ketidakadilan dan juga menyerukan kepada bangsa Israel untuk bertobat dan kembali setia pada perjanjian mereka dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya Hosea, melainkan kita juga sebagai pengikut Kristus terpanggil untuk menyuarakan isi hati Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Dan tentulah bukan sesuatu hal yang mudah, karena pastinya kita juga akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan seperti Nabi Hosea. Namun itu bukan poin utama kita, saudara-saudara. Yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana sikap kita dalam menyingkapi semua tantangan itu. Ketika kita mendapati orang-orang terdekat kita tidak lagi taat pada perintah Tuhan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman Kristen, apa yang akan saudara dan saya lakukan? Apakah kita akan mengambil sikap seperti yang Hosea lakukan? Atau justru sebaliknya, kita mencari aman dan memilih untuk diam, membiarkan mereka hidup berlarut-larut dalam dosa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya yang menarik untuk diperhatikan yaitu ketaatan Hosea yang menghidupi perintah Tuhan melalui kehidupan pribadinya yang tercermin dalam relasi Hosea bersama Gomer. Saudara-saudara, pada pasal pertama, Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer. Ironisnya, setelah menikah, Gomer tidak hidup dalam kesetiaan dan masih melakukan dosa. Gomer terus melakukan perzinahan tanpa memikirkan perasaan Hosea. Bahkan ia menjadi pelacur yang dimiliki oleh lelaki lain. Saudara-saudara, uniknya, pada pasal ketiga, Hosea justru mengambil Gomer kembali dengan cara membelinya seharga 15 sikel perak dan 1,5 homer jelai. Hosea melakukan hal ini bukan karena Gomer layak untuk ditebus atau layak dicintai, melainkan hal ini dilakukan semata-mata karena Hosea taat pada perintah Allah.
Saudara-saudara, relasi Hosea dan Gomer ini juga merupakan sebuah gambaran akan kasih setia Allah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Hosea menggambarkan Allah yang setia mengasihi Israel. Sedangkan perzinahan yang dilakukan Gomer melambangkan ketidaksetiaan dan kebobrokan dari bangsa Israel itu sendiri. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, narasi dari ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah dan ketidaksetiaan Gomer terhadap Hosea pada masa itu juga kita dapati dalam realita kehidupan masa kini. Oleh karena itu, bukanlah sesuatu hal yang mengagetkan ketika kita jumpai ada orang-orang yang bukan saja tidak setia pada pasangannya, tetapi juga tidak setia kepada Tuhan. Bukanlah sesuatu yang mengherankan ketika kebaikan dibalas dengan kejahatan. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya kesetiaan yang kita berikan kepada pasangan, kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang terdekat, tentulah semua itu didasari oleh kasih. Dan tentulah pula kita berharap akan mendapatkan perlakuan yang serupa. Ironisnya, terkadang perlakuan yang kita dapatkan justru sebaliknya. Kesetiaan dan kebaikan kita dibalas dengan pengkhianatan yang menimbulkan kekecewaan dan sakit hati. Ketika kesetiaan kita sering dipermainkan, kebaikan kita diabaikan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan hal itu bisa saja membuat kita menjadi tawar hati dan sulit memaafkan. Saudara-saudara, mungkin saja pada saat ini ada di antara saudara yang sedang dikhianati pasangan atau disakiti oleh orang-orang terdekat. Tentu hal ini tidak mudah untuk kita jalani. Namun saudara-saudara, belajar dari perenungan hari ini, kita dapat melihat kasih setia Allah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk dan kasih Hosea kepada Gomer yang mengkhianatinya. Mari kita belajar untuk hidup taat pada firman Tuhan walaupun tidak mudah, dengan memaafkan pasangan yang mengkhianati kita dan memaafkan orang-orang terdekat yang telah menyakiti kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi saudara-saudara yang pada saat ini belum hidup seturut firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan meminta pengampunan dan mau hidup takut akan Tuhan. Jangan kita terus bermain-main dengan dosa. Dan bagi saudara yang kurang menghargai pasangannya, tidak menghargai kebaikan orang-orang terdekat, marilah kita belajar untuk menghargai setiap kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui perenungan ini, saudara dan saya diingatkan kembali untuk menjalani sebuah kehidupan yang seturut firman Tuhan. Amin. Semua karena anugerah, kekuatan Dia sediakan.